Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi, Magister Pendidikan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Dr. Umi Faizah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Serta yang kami hormati pula teman-temanku yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa materi terkait yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang budaya, dan juga nanti kita akan coba untuk membahas terkait dengan adanya wabah ataupun COVID-19 ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan salah satu proses untuk mencerdaskan suatu bangsa. Kenapa? Karena hakikatnya di dalam pendidikan tersebut kita akan diajari tentang ilmu, tentang moralitas, tentang kebiasaan yang akan membuat kita itu berkembang. Nah, ketika kita melihat pendidikan yang berada di Indonesia ini, maka banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ubah manakala hal-hal tersebut itu tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di negara tercinta Indonesia ini. Kita mengetahui bahwasanya negara Indonesia ini, negara yang sangat kita cintai ini, merupakan salah satu negara dengan penduduknya yang terbanyak nomor 4 di dunia. Nah, ketika kita melihat bahwasanya negara Indonesia ini salah satu negara penduduknya yang paling banyak nomor 4, apakah selama ini pendidikan di Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan? Maka dari itu ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus. Apalagi seorang mahasiswa, yang jelas mahasiswa itu identik dengan dua hal. Yang pertama, mahasiswa merupakan seseorang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Yang kedua, mahasiswa merupakan agen perubahan, baik itu untuk masyarakat, negara, dan bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, mari kita sama-sama merubah hal-hal yang perlu diubah, merubah apa saja yang perlu diubah, khususnya di dalam diri kita pribadi untuk bangsa Indonesia ini sendiri. Pendidikan di Indonesia sekarang ini terkait dengan literasi sangat menurun adanya. Di antaranya ada 70 negara tentang terkait literasi, dan Indonesia itu nomor ataupun pada urutan 62 literasinya. Ini sangat ironi, ini sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Yang begitu banyaknya penduduk tersebut, maka apa yang dilakukan oleh orang-orangnya, oleh kita semuanya. Nah,
Maka langkah pertama terkait dengan pendidikan, mari kita sama-sama untuk menjadi agen perubahan, baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam politik, baik itu dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berubah untuk Indonesia yang lebih maju, generasi yang cemerlang, generasi perubahan untuk semuanya. Itu yang pertama terkait dengan pendidikan. Yang kedua, kita coba mengulas sedikit terkait dengan budaya. Kita mengetahui bahwa di Indonesia itu sendiri banyak sekali budaya-budaya, baik itu budaya yang sudah menjadi kultural ataupun budaya-budaya yang memang itu dilakukan hanya untuk ikut-ikutan. Akan tetapi ketika kita melihat bahwasanya Indonesia ini merupakan bangsa yang besar, merupakan negara yang besar, merupakan negara yang berkembang, maka kita ketika melihat itu, bagaimana sih perkembangan budaya yang ada di Indonesia ini? Apalagi banyak sekali budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya yang berasal dari negara kita diambil oleh bangsa-bangsa yang lain. Ironinya, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya kita lakukan untuk menolak mereka, membawa budaya-budaya kita yang leluhur yang baik tentunya itu. Nah, inilah peran kita. Ketika kita mengetahui budaya satu dengan budaya yang lain itu berbeda, kebiasaan yang satu dengan kebiasaan yang lainnya itu berbeda. Apa saja yang ada di daerah kita, daerah, desa, ataupun institut itu berbeda-beda, tapi itu bukan menjadikan perbedaan di antara kita. Kita satukan visi kita, satukan misi kita, satukan apa saja yang menjadi tujuan kita bersama untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Kemudian selain hal itu, maka kita juga harus mempunyai toleransi yang tinggi terkait dengan budaya. Karena negara Indonesia sendiri negara yang sangat dinanti-nantikan oleh begitu banyaknya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan karena memang di zaman sekarang ini adanya COVID-19 ini ataupun yang sering disebut dengan corona. Maka kita harus menyesuaikan di segala kondisi dan situasi. Nah, mari kita sama-sama jadikan solusi di dalam setiap situasi, dijadikan sebagai orang yang akan merubah untuk kemaslahatan bersama. Apalagi kita mengetahui COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun lebih. Perkembangan peserta didik sangat terhambat, baik itu dari tingkatan TK, baik itu dari tingkatan SD atau MI, MTS atau SMP, bahkan SMP, bahkan SMA, SMK, dan mahasiswa itu sendiri sangat merasakan dampaknya akibat adanya COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari solusi bersama. Bagaimana caranya untuk meraih pendidikan yang baik dan benar? Bagaimana caranya di dalam proses pendidikan kita berhasil, tidak ada penyesalan di akhir nanti? Bagaimana caranya kita untuk meraih cita-cita kita? Jangan sampai COVID-19 ini menghambat pergerakan kita, langkah kita ke depannya. Kemudian budaya pun harus kita pelajari bersama. Kita harus toleran, menghormati satu dengan yang lainnya. Di daerah sana dengan daerah sini, di negara sana dengan negara sini,
di provinsi sana provinsi sini, mari kita sama-sama harus mempunyai integritas yang tinggi, toleransi, hormat menghormati, harus saling bahu membahu, gotong royong, dan lain sebagainya. Mari kita wujudkan untuk Indonesia mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai budaya yang leluhur. Jangan biarkan mereka mengambil identitas kita, mereka fotokopi kemudian bawa ke negara mereka dan mereka mengakui. Mari kita stop hal-hal tersebut. Mari kita stop pendidikan yang tidak baik lagi. Mari kita stop hal-hal yang perlu kita ubah dan kita lakukan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak, kepada Ibu Dr. Umi Fahiza selaku dosen pengampu retorika. Terima kasih kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.